Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 7 Juni berjudul Pandangan yang Tersandera. Banyak teolog hari ini tidak mempertimbangkan bahwa pandangan para teolog masa lalu dan keputusan-keputusan konsili sangat dipengaruhi oleh zaman dan segala keadaannya pada waktu itu. Tentu saja berbagai unsur ikut mempengaruhi keputusan-keputusannya, baik unsur politik, unsur nafsu ingin berkuasa dalam pemerintahan gereja dengan segala ambisinya, serta berbagai faktor lain. Kenyataannya sejarah gereja mencatat dalam pertemuan-pertemuan para pemimpin gereja terjadi perdebatan-perdebatan yang bernuansa permusuhan. Perdebatan-perdebatan tersebut berbuntut pada pemecatan jabatan uskup, pemecatan jabatan pengajar dan pemimpin gereja, pengutukan sampai pada pengucilannya. Tentu tidak sedikit mereka yang telah dianggap salah dinyatakan sebagai sesat dan dikutuk. Pada konsili-konsili dimulai dari konsili Nisea tahun 325, ketika kekristenan mulai diterima oleh Kaisar Roma, yang kemudian dijadikan sebagai agama negara oleh Kaisar Theodosius Agung. Hal yang terkait dengan Tritunggal dan Kristologi menjadi pokok masalah utama atau agenda penting yang mewarnai konsili-konsili tersebut dan menimbulkan pertikaian serta berdampak pada perpecahan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka terjebak dalam kehidupan Kristiani Allah dalam fantasi. Allah hanya dinalar, bukan dialami, saudaraku. Menyinggung sekilas konsili Nisea demi menemukan pandangan jujur mengenai isi Alkitab perlu dikemukakan di sini, saudaraku. Setelah masa aniaya surut, khususnya setelah pemerintahan Kaisar Diocletianus, terjadi pergeseran-pergeseran dalam kehidupan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen terutama pada para pemimpinnya lebih memfokuskan pada perdebatan-perdebatan doktrin. Hal ini sampai ke telinga Kaisar Konstantinus. Kaisar sebelumnya, Kaisar Diocletianus, memiliki kegagalan atau kelemahan dalam pemerintahan, yaitu mempersatukan kekaisaran Roma yang wilayahnya memang sangat luas. Kericuhan yang menimbulkan perpecahan di kalangan orang Kristen yang pada waktu itu sudah memiliki pengaruh kuat di masyarakat dipandang oleh Kaisar sebagai bahaya bagi negara. Kaisar Konstantinus mengumpulkan para tokoh atau para pemimpin Kristen untuk berunding di kota kecil Nisea berdekatan dengan Konstantinopel demi persatuan masyarakat Roma, bukan demi kebenaran Alkitab. Konsili itu sendiri dihadiri hanya 300 pemimpin Kristen yang konon sebagian tidak memahami teologi Alkitab. Dari hampir sekitar 2000 pemimpin Kristen yang ada waktu itu dan teolog yang ada pada waktu itu. Kaisar sendiri pada waktu itu juga belum dibaptis, tidak menguasai teologi Kristen. Demi menyatukan pemerintahannya, ia berpihak kepada Athanasius. Kaisar sendiri sebenarnya tidak tertarik dengan urusan teologi atau doktrin, saudara. Ia juga tidak tertarik dengan urusan teologi atau doktrin. Dirinya juga akhirnya dibaptis oleh orang yang sepaham dengan Arius, lawan dari Athanasius. Kaisar Konstantinus yang memprakarsai Konsili Nisea itu dibaptis oleh Eusebius, saudara, salah satu yang seharian dengan Arius yang sama-sama mewarisi ajaran Origenes tahun 337. Dia yang baptis Kaisar, saudara. Harus diakui bahwa hasil keputusan konsili lebih untuk kepentingan politik daripada menegakkan kebenaran Alkitab. Semua hal tersebut menjadi peta buruk bagi wajah kekristenan dalam sejarah gereja. Sebab Tuhan tidak mengajarkan bentuk perdebatan, permusuhan, bahkan sampai pengucilan dan kutukan-kutukan. Tidak mengherankan kalau gereja pada waktu itu tidak bisa menyelamatkan masyarakat Eropa dari kebobrokan moral serta keruntuhan pemerintahannya. Walau pada waktu itu Roma sudah mulai dikristenkan. Sejak memasuki abad ke-5, gereja mengalami masa kegelapan, saudaraku. Dan itu berlangsung sampai abad 15, saudaraku. Oleh sebab itu hasil keputusan konsili-konsili tidak boleh menjadi landasan atau acuan pengajaran orang percaya di sepanjang zaman. Dan tidak boleh dianggap memiliki kewibawaan yang sejajar dengan Alkitab. Sebab
Telah terbukti hasil keputusan konsili tidak membuat orang Kristen memiliki percaya atau kehidupan Kristen yang benar, malah memasuki masa kegelapan. Banyak teolog telah berhenti menggali kembali Alkitab sebagai narasumber satu-satunya yang mestinya harus menjadi landasan, acuan, anchor utama dalam menggali kebenaran mengenai berbagai pokok ajaran di dalam Alkitab. Seharusnya dalam menggali kebenaran, seorang teolog harus melandaskan pandangannya dari Alkitab sebagai sumber satu-satunya yang valid, lebih dari pandangan para teolog dan hasil keputusan konsili-konsili sebelumnya. Mestinya begitu. Jika dalam merumuskan sebuah doktrin, Alkitab tidak menjadi dasar, acuan, dan anchor utama, maka dalam hal ini dapat dipastikan gereja tidak akan pernah bisa membuka diri terhadap penyingkapan kebenaran yang lebih mendalam untuk kebutuhan orang percaya pada zaman kita sekarang hari ini. Jangan hanya terikat dengan pandangan para teolog masa lalu dan keputusan konsili, saudara. Roh Kudus masih bekerja hari ini, ya, untuk orang percaya di zaman kita yang membutuhkan kebenaran-kebenaran yang aktual, yang kontekstual dengan dunia kita hari ini. Pada umumnya para akademisi yang belajar teologi di seminari atau sekolah-sekolah teologi telah tersandera oleh suatu pandangan teologi dari teolog lain yang sudah membangun pandangan teologi dan menulis buku, dan tulisan mereka selalu dijadikan landasan teologinya. Sehingga hasil karya tulisan para teolog hari ini sebenarnya telah tergiring dalam format teologi yang sudah ada. Bukan sesuatu yang bersifat inovatif untuk kebutuhan ke depan. Dan sebab mereka masih ada di cara berpikir masa lalu, sukar keluar dari kubangan pandangan teologi yang sudah ada. Hal ini menutup kemungkinan penyingkapan kebenaran yang Tuhan hendak anugerahkan, saudaraku. Bila ada pandangan yang tidak sesuai dengan pandangan yang sudah ada, biasanya dipandang secara prejudis dan stereotip. Artinya dipandang salah walaupun tidak melalui proses pengadilan yang jujur. Stereotip artinya ya pandangan yang merendahkan atau pandangan yang negatif atau pandangan yang dianggap tidak cocok. Tidak jarang yang kemudian pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan pandangan para teolog masa lalu ini dihakimi dan dinyatakan sesat tanpa verifikasi yang memadai, mendalam, jujur, cerdas, dan teliti berdasarkan Alkitab. Nah, kita jangan terjebak dalam kebodohan, kepicikan, dan kenaifan seperti itu, saudara. Kiranya kebenaran hari ini, saudara, memberkati kita sekalian. Sola Gracia.